Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. Oke lah, apa hidup menurut Anda itu? Dia jawab, hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, jadi kesimpulannya apa? Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth. Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner. Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh, pantas." "Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini?" "Sekarang saya netral," dia bilang. "Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya bilang, "Kenapa kamu bisa netral begitu?" "Habis saya bingung," kata dia. "Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan." Saya bilang, "Ner, kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai." Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Heiner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya, tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya.
Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya, dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas dalam Islam ada ajaran, seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk toh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan Tuan Pengulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya-nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat, iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, badannya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, badan kamu kok kurus sekali? Kata iblis yang kurus, bagaimana saya nggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya nggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah, racun lagi, gak bisa saya ikut makan, diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya gak bisa ngikut tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya nggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana nggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang nggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Nggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Nggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Nggak baca apa-apa. Ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar sudah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama. Sudah diberikan frame.
diwarnai dengan nilai-nilai yang religius. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu brol lahir ke alam dunia disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu nggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu brol lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton, belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy, belum sempat dia dengar Madonna, belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS, dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pistol-pistolan aja pak. Waduh, abri itu mang lah. Tanamkan iman. Selesai SMA kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari akabri jadi jenderal sekalipun, dia jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk. Kan hebat. Kadang-kadang baru jadi hansip berhenti sembahyang. Aduh pak, anak saya mah dari kecil temennya main obeng, mulu obeng, montir tuh. Tanamkan iman, kirim STM, selesai masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat beriman, jadi jenderal beriman, jadi pejabat beriman, jadi pengusaha beriman, jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SDSB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SDSB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SDSB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SDSB 17 kali tutup, kalau mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin. Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola aja ditaruhan. Mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau nggak benar mendingan goblok daripada pintar. Contoh, kejahatan itu kan ada 2 macam ya. Ada kejahatan kerah putih,
kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime, kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang, jemuran ditilep, sandal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil, yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak bener mendingan goblok daripada pintar. Kejahatan orang pintar itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan tapi menolak konsep agama, bukan. Beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wa samratuhul haya. Pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu. Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak menyebabkan dia terjebak ke dalam gaya materialis. Dia menjaga nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apapun dia tetap sebagai hamba Allah. Ini hal yang pertama. Iman jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau iman sudah menjadi kondisi dasar, insya Allah aman. Masalah yang kedua adalah kebersamaan. Globalisasi melahirkan gaya hidup individualis. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini, lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar $2 juta.
Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang. Bahasa Jepangnya begini. Stephen, kunaon? Sudahlah, gak usah pakai bahasa Jepang lah. Stephen, kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, dua hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan, mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek, dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un, itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia. Itu mah ruwet, jelimet, mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira nggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawannya, ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampiun demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran, entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontras sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gue senang, masa bodoh orang lain. Terbentuklah mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat. Apa hukum laut itu? Ya biasa, paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler nyaplok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, oleh karena
Globalisasi sering melahirkan sikap individualistis, di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita. Perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama kiai nanti dulu. Cinta kepada suku boleh, fanatik kepada suku salah. Dalam kebenaran kita harus objektif. Dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun, akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.